Wow, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya, apa kabar? Iya, saya orang Indonesia, jadi saya tak cakap Melayu ya. You boleh paham bila saya cakap bahasa Melayu? Ya, sering-sering makan durian musangking. Mungkin Melayunya atau nasi lemak ya, biar lebih lancar bahasa Melayu. Thank you Pastor Rosid dan Ibu Nana dan semua teman-teman yang memberikan kepercayaan kesempatan untuk saya berbagi pada hari ini. Ya, seperti diperkenalkan, saya mengembalakan gereja Fresh Generation Community Church, memang isinya banyak mahasiswa Indonesia. Kemudian Tuhan berkati dengan jemaat keluarga dan juga lokal, ya jemaat lokal. Dan saya datang dengan istri. Kali ini pertama kali kami ke US, anugerah Tuhan ya, kami bisa sampai ke US. Kami diberkati dengan 2 orang anak, seorang putra usia 20 tahun dan seorang putri usia 14 tahun. Oke, baik, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Judul khotbahnya cukup menarik ya, Enemies No More. Jadi musuh tidak ada lagi ya. Nah, tentang peacemaker, saya mengarahkan judul khotbah atau khotbah hari ini sebetulnya bicara relasi, karena hidup kita bicara relasi sebetulnya, tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah salib, prinsip salib, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi banyak orang yang bermasalah dalam relasi. Padahal Tuhan berkata kalau kita saling mengasihi, dengan demikian kita dikenal sebagai murid-murid Kristus, betul nggak? Kita harus saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Kita harus mencerminkan anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi kenyataannya banyak terjadi kerusakan relasi, tapi kita juga mau belajar hari ini bagaimana supaya terjadi pemulihan relasi. Mari kita melihat bahwa bukti semakin tingginya gedung-gedung maka hubungan semakin rendah. Itu terbukti ya, teruji dengan data-data yang ada. Para pakar membuktikan zaman perkembangan dunia sekarang makin banyak gedung-gedung yang tinggi tapi hubungan semakin dangkal, betul nggak? Dulu kalau kita di kampung masih ingat rumahnya satu level begitu ya, dengan tetangga sangat dekat, betul ya, anak-anak juga bisa main bersama. Tapi sekarang jangan-jangan kita nggak saling kenal satu dengan yang lain. Kehidupan manusia makin individual, makin mementingkan diri, kasih manusia semakin dingin, tidak lagi peduli dengan yang lain ya. Semua orang merasa sudah sibuk dengan dirinya sendiri, jadi tidak ada waktu, tidak ada hati memperhatikan orang lain. Bahkan semakin banyak terjadi kerusakan hubungan relasi di antara keluarga, siblings, dan ada banyak terjadi bahkan di gereja, bahkan di komunitas banyak masalah relasi. Mari kita lihat satu contoh, saya hari ini dalam waktu yang ada kita melihat contoh yang bagus Esau dan Yakub. Tahu ya cerita ini ya? Tapi kita akan mengarah kepada aplikasi beberapa hal yang kita bisa pelajari, nilai-nilai yang kita bisa dapatkan. Oke, mari kita akan lihat Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 28 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Jadi siapa yang melahirkan 2 anak kembar? Orang tuanya namanya siapa? Yang melahirkan tentunya bukan Ishak, karena dia bapaknya, bukan dia yang melahirkan ya. Yang melahirkan adalah Ribka ya, istri dari, tapi tentu ada peran Ishak juga ya, sehingga Ribka bisa melahirkan 2 anak yang kembar. Mari kita lihat selanjutnya, keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Dari awal warnanya merah, merah itu menyala. Makanya ada istilah di Indonesia, menyala abangku. Masih ingat ya? Menyala artinya seorang yang berani, seorang yang kasar, seorang yang mau menang sendiri, seorang yang dominan. Kalau dari sisi personality kita belajar tentang kolerik, tipe-tipe dominan ya. Orang-orang yang gak mau kalah, orang-orang pejuang, petarung. Nah inilah Esau. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Makanya Yakub disebut heel holder. Jadi pemegang tumit atau disebut penipu juga karena dia nggak mau kalah. Kemudian dikatakan sebab itu ia dinamai Yakub dan Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah, yang suka masak, begitu ya, tipe Yakub. Tapi terjadi favoritism di sini sebagai parenting ya, orang tuanya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Dia suka makan daging, tapi kebanyakan daging jadinya kedagingan kalau nggak hati-hati ya.
Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi dari sisi orang tua pun favoritism, sudah pilih-pilih kasih kepada anaknya. Ini masalah di tengah keluarga. Ayat 29. Nah, kemudian kita melihat satu bagian, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nanti kita lihat ya, hak kesulungan ini sangat penting. Ayat 32, saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kita lihat permusuhan Esau dan Yakub. Saya bagi 5 penyebab permusuhan mereka. Nomor 1 adalah perbedaan karakter. Katakan sama saya, perbedaan karakter. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan siblings, kehidupan komunitas, gereja, bisa terjadi permusuhan karena perbedaan karakter itu. Esau tadi dikatakan apa? Suka berburu, ya tipenya petarung, tapi Yakub suka di rumah kalem, tapi orangnya licik, orangnya cerdas, orangnya punya akal. Tapi nggak mau kalah juga, dia pakai strategi untuk bisa merebut hak kesulungan yang harusnya milik Esau. Ya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, perbedaan karakter ini bisa perbedaan personality, perbedaan latar belakang budaya. Nah, saya kelahiran Kota Pangkal Pinang, Bangka. Jadi saya lebih ke selatan Sumateranya. Istri saya orang Medan, jadi Medan itu Sumatera Utara. Kan ada lagunya, dari utara ke selatan. Gitu ya. Jadi istri saya orang Sumatera Utara, saya orang lebih ke selatan. Dia anak pertama, dan orang Medan itu ada istilah ini Medan Bung, gitu ada seperti itu ya, orang Medan. Tapi saya anak kelima dari 6 bersaudara, dari keluarga yang miskin. Saya lahir di Pangkal Pinang, Bangka, broken home, family, tidak dekat satu dengan yang lain. Masing-masing hidupnya tidak dekat dengan keluarga gitu, tidak dekat dengan siblings. Masing-masing harus jadi seorang yang independen, harus menjadi pejuang. Jadi nggak terlalu bergantung dengan orang lain. Tipenya harus berjuang sendiri, tapi tidak mendapatkan perhatian yang sehat dari keluarga. Karena papa tidak hadir waktu kami kecil, dia bertualang, dia adalah penjudi, dia juga guru kungfu, dan dia pernah main film. Film papa itu tahun 1977 namanya Juara Karate, filmnya bersama dengan Josh Rudy. Jadi papa saya itu adalah seorang mantan bintang film. Jadi yang di depan ini adalah anak dari mantan bintang film. Tapi papa saya dulu petarung, dia suka berantem, dia pendekar dulunya, tapi puji Tuhan tahun 89-90 dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Sekarang dia jadi penginjil, jadi hamba Tuhan juga. Dia adalah penyanyi Mandarin, menerjemahkan lagu-lagu Pak Niko Nyoto Raharjo, album-album awal. Bersama dengan Teresia AG, papa saya yang menyanyikan satu album Pak Niko dalam bahasa Mandarin, itu ya. Paulus Chang namanya, Paulus Chang. Papa saya kalau nyanyi sang di sewo mendepinan suo. Itu papa saya mau begitu nyanyinya. Ntar lanjut lagi, ni wen wo ai ni yo tosen. Oh, tahu ya lagu itu ya. Ya, stop ya. Oh. Terpancing ya. Nah oke, jadi kembali ke laptop ya. Nah perbedaan karakter, budaya bisa terjadi keributan di tengah satu komunitas, satu gereja atau keluarga begitu ya. Mari kita lihat selanjutnya. Permusuhan Esau dan Yakub karena masalah parenting tadi kita lihat ya. Sehingga masalah parenting, permusuhan antara Esau dan Yakub karena orang tuanya pilih kasih dan membeda-bedakan. Nah bagi orang tua saya kasih tips sedikit, atau yang masih punya baru mau menikah atau menikah awal. Nah saya kasih tahu bahwa parenting waktu kami punya 2 anak ya, waktu kami besarkan mereka, selalu saya ingatkan kepada mereka, daddy dan mami mengasihi kalian equal. Kami tidak pilih kasih, kalian berdua ya kami kasihi dengan sama rata. But
the attention, the care, the time yang kami kontribusikan berbeda. Karena kokonya lebih besar, beda 6 tahun 3 bulan. Jadi waktu anak kami bedanya kan cukup jauh, yang besar sudah lebih mandiri kan. Kami kasih tahu kepada kokonya, kamu sudah lebih besar, tapi perhatian kami, maksudnya kasih sayang kami equal, tapi waktu dan perhatian buat kalian berdua berbeda. Karena perlu lebih banyak perhatian dan waktu buat adikmu. Bisa nangkap ya? Nah, jadi kami nggak membedakan mereka, kasih kami sama, cuma bentuk waktu yang diberikan kepada mereka berdua berbeda karena kebutuhan dan usianya beda. Oke, ini bisa terjadi masalah kalau kita terjadi permusuhan, kalau parentingnya tidak bijaksana. Nah, saya masih ingat waktu anak kedua kami lahir, di rumah sakit 3 hari kemudian baru bawa ke rumah. Nah, anak kami yang pertama tuh gelisah waktu adiknya tiba-tiba muncul kan, ada saingan nih sekarang di rumah. Selama ini kan dia jadi pusat perhatian kan, tidak ada saingan, tidak ada adiknya. Tapi waktu itu saya lihat gelagat nih, kokonya mulai geris, banyak tingkah begitu kan, ketika muncul ada saingan, ada adiknya. Kemudian saya ajak kokonya ini jalan-jalan di KL sampai dia capek seharian. Nah, waktu pulang rumah dia sudah nggak emosi lagi, dia bisa tenang, dan kami setelah itu lebih baik lah ya. Dia artinya udah lebih siap menyambut kehadiran adiknya. Dan saya kasih tahu kepada jemaat, kalau kita kunjungan melihat ada bayi, anak yang baru lahir, kemudian kita kunjungin mereka, saya kasih tahu jemaat, jangan hanya fokus kepada adiknya yang baru lahir. Tapi waktu kalian kunjungan ke seseorang yang baru, ada bayi yang baru lahir, jangan lupa perhatikan juga koko atau cecenya. Jadi kalau kita datang, jangan langsung ke babynya, oh lucu sekali ya. Nah, bayangkan kalau ada kokonya, ada cecenya di sana, hanya di pojok, ya nggak ada yang mau perhatikan, kan tertolak anak itu. Saya kasih tahu, kalian kalau bawa kado, jangan hanya kado buat adiknya, juga kasih kado buat koko sama cecenya. Sambut dia dulu ya, koko, cece gitu ya, oh kasih kado baru, lihat adiknya yang baru lahir. Bisa nangkap ya, ini bentuk parenting very practical sebenarnya yang kita bisa pelajari. Selanjutnya yang ketiga, nah ini perebutan hak kesulungan, terjadi permusuhan Esau dan Yakub. Karena hak kesulungan itu sangat penting, karena menentukan banyaknya warisan. Kalau anak sulung dapat double dari warisan. Kemudian hak kesulungan juga menyangkut kepemimpinan keluarga. Dia menjadi pemimpin yang mengambil keputusan buat keluarga kalau orang tuanya sudah meninggal. Dia jadi koktake gitu ya, jadi abang yang besar yang harus mengambil keputusan kepada adik-adiknya juga. Menyangkut juga berkat spiritual dan janji Tuhan buat berkat kesulungan ya. Dan kemudian status dan kehormatan sosial pasti dianggap orang yang hebat, yang berkuasa, orang yang penting kalau dia adalah seorang anak sulung. Nah ini muncul konflik di antara Esau dan Yakub. Yakub nggak mau kalah, dia mau rebut juga hak kesulungan itu. Kemudian yang keempat, terjadi penipuan berkat ayah. Nanti boleh dibaca ya, ini seru nih ceritanya. Bayangkan si Ishak bisa ketipu pada saat dia ngomong sama Esau, saya sudah mau mati nih, saya pingin gitu ya, dapat kamu masak, kamu pergi berburu, nanti kamu masak daging hasil buruan, dan setelah itu saya akan memberkati engkau. Tapi Ribka dengar bahwa Ishak ngomong itu kepada Esau. Dan Ribka dengar itu, dia kasih tahu Yakub, ini kesempatan kamu. Ya, kamu sekarang masak juga masakan yang Dedi suka. Tapi Yakub bilang, kan ketahuan nanti, kan beda saya dengan Esau. Tapi kemudian terjadilah kong kali kong, terjadi komplotan, terjadi persekongkolan, konspirasi antara mama dan anaknya yang kecil, yang bungsu, yang namanya Yakub. Mamanya bilang, kamu masakan, kamu datangin dedimu, dan nanti kamu pakai jubah, jaket dari kakakmu Esau, dan kulitnya kan halus tuh si Yakub ya. Nanti dibalut dengan kulitnya domba begitu, jadi nanti waktu dipegang kasar. Jadi nanti ayahmu bisa menganggap kamu adalah Esaunya gitu ya. Tapi kemudian saya lagi waktu membaca bagian firman Tuhan ini, saya lagi mikir, kok Ishak ayahnya bisa ketipu ya. Jadi waktu Yakub datang, si Ishak ngomong apa dalam hatinya?
Suaranya yang datang ini suara Yakub, tapi tangan Esau. Bayangkan seorang ayah lebih percaya tangan daripada suara anaknya. Waktu diraba gitu kok kasar ya seperti tangannya Esau, tapi kok suaranya suara Yakub. Saya mau tanya, kalau kita sebagai orang tua, bisa nggak tertipu dengan kulit luar, sedangkan suaranya jelas ini adalah suara siapa? Suara Yakub. Saya bingung ya, saya waktu membaca ini, kok bisa tertipu ya? Kemudian dari sini saya belajar sedikit hal rohani. Hati-hati dengan penampilan luar ya. Kita harus tahu dengan suara yang jelas, karena itu menyangkut identitas dan karakter yang sebenarnya. Berarti kan Ishak ini tertipu ya, karena dia nggak kenal sampai dia bisa ditipu karena lebih percaya dengan kulit ya luar, dan mungkin udah lapar dia mungkin ya. Yang penting udah lapar, masakannya enak, ya udah nggak peduli lah. Yang penting kayaknya ini bener Esau gitu. Ya akhirnya tertipu dan akhirnya kemudian terjadi yang kelima. Setelah Esau tahu, dia dendam dan dia mengancam dia akan membunuh Yakub. Nah, mari kita lihat proses dari kerusakan relasi. Ada 3 tahap, 3P ya. Yang pertama terjadi apa? Permusuhan, kemudian Yakub itu melarikan diri ke Laban, ke rumah pamannya, dan kemudian terjadi pemisahan. Nah ini konteks di dalam bicara kerusakan relasi di antara kita juga bisa terjadi. Di antara siblings, bicara komunitas, gereja, mulai musuh. Karena ada konflik tidak diselesaikan, mulai tarik diri. Gua capek dengan komunitas ini. Gua capek ketemu orang itu. Kemudian mulai terjadi pemisahan. Ada banyak pemisahan ini bukan hanya bicara fisik tapi secara emosi, betul nggak? Ada suami istri yang masih tinggal serumah, tapi sebenarnya udah berpisah. Ya, ini banyak terjadi perpecahan dan iblis sangat getol untuk menghancurkan sebuah unity. Kalau Tuhan sangat mencintai kesatuan, betul nggak? Tapi iblis mencoba menghancurkan kesatuan. Karena kenapa? Kalau ada kesatuan, ada berkat Tuhan. Mazmur 133, betul nggak? Kalau saudara seiman serukun, maka berkat Tuhan akan diperintahkan ke sana. Dan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, dia berdoa supaya semua murid-muridnya menjadi apa? Menjadi satu. Jadi Tuhan sangat mencintai unity. Tapi iblis akan coba menghancurkan umat Tuhan, keluarga-keluarga dengan disunity, dengan perpecahan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti, membangun hubungan, dan terus menjaga, membangun yang namanya kesatuan hati. Ada amin. Nah selanjutnya, bagaimana terjadi pemulihan relasi? Sederhana, saya lihat 3P juga, saya ringkas. Yang pertama, harus mengalami pertumbuhan. Nah bagaimana terjadi pertumbuhan? Kita lihat contoh Yakub, ternyata nomor 1 syarat untuk dia mengalami pertumbuhan sadar, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin. Dia encounter with God. Itu kita bisa melihat waktu Yakub melarikan diri, ya, kemudian dia berhenti di satu tempat namanya Betel. Nah itulah kita melihat di Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai 13. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Baca ayat 13, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan kita lihat ayat 17 ini, saya sangat suka ayat 17. Berbunyi apa? 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dia dipulihkan, dia mengenal Tuhan, dia mendapat penglihatan, dan dia mengatakan, ini rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Rumah Allah bicara Bethel. Nah itu adalah rumah Allah, ini bicara gereja, ada amin. Tempat orang-orang dipulihkan dan ini pintu gerbang sorga di mana pesan-pesan sorga akan disampaikan melalui jemaat lokal, ada amin. Melalui rumah Allah. Dia mengalami perjumpaan dengan Allah, imannya diperbaharui, dia menyadari tempat Bethel di mana dia bisa berkomunikasi, terkoneksi dengan sorga. Mari kita lanjutkan, nanti boleh dibaca sendiri ya. Kemudian dia sebelum dia
mau kembali untuk berjumpa dengan Esau, dia mengalami pergumulan di Sungai Yabok. Disitulah dia bergumul dengan Tuhan. Ini ada istilahnya, dia menemukan seperti teofani gitu ya. Ada yang menyebutnya, ya ini adalah jelmaan atau Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan diri, menampakkan diri dalam bentuk malaikat saat itu. Ya, ada penafsiran seperti itu. Tapi ini adalah mewakili Tuhan dan ada malaikat yang bergumul, yang berjuang atau berkelahi dengan Yakub. Mari kita lihat ayat 28. Kita baca ya bersama-sama 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Tadi Yakub apa artinya? Penipu. Yakub yang artinya adalah heel holder, pemegang tumit, orang yang nggak mau kalah, orang yang licik. Tapi waktu dia berjumpa dengan Allah, kemudian disebutkan apa? Tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi apa? Israel, pangeran Allah. Ya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dia bergumul, dia menang di dalam pelariannya. Dia menang di dalam pencariannya. Dia bergumul dan dia menang, tapi ada satu tanda di mana kakinya dia apa? Pangkal pahanya dipukul. Kemudian dia menjadi pincang, itu tanda selama ini dia bergantung, dia mengandalkan kelicikan, mengandalkan otaknya. Sekarang dia menjadi pribadi Israel, pangeran Allah. Dia bersandar dan bergantung dengan Tuhan sendiri. Ada amin. Kita melihat perubahan, pertumbuhan yang terjadi dalam diri Yakub. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, saya percaya pertumbuhan, kesembuhan itu karena juga bicara waktu dan pendewasaan karakter. Setuju nggak? Ini 20 tahun. Baik Esau dan Yakub mengalami perubahan, mereka jadi sadar, oh nggak baik ya berkelahi ya. Nggak baik ya, apalagi siblings kok berantem. Kita kan diciptakan Tuhan buat saling mengasihi. Bukan menyimpan kepahitan, dendam, permusuhan yang nggak selesai-selesainya. Makanya kalau yang suka nonton film kungfu, action, itu kan nggak selesai-selesai itu, ya dendamnya. Nanti bapak engkong sama engkongnya berantem, terus ada yang dibunuh, terus anaknya dendam sama musuhnya, terus berantem lagi musuhan, kemudian sampai ke turunnya berantem nggak selesai-selesai, betul nggak? Hanya pengampunan yang akan memutuskan pertikaian dan konflik. Kalau nggak mengampuni, nggak rilis, nggak melepaskan pengampunan untuk memutuskan dendam dan kebencian, nggak akan selesai. Jadi orang yang terus dendam, benci dan kepahitan nggak akan pernah selesai hidupnya. Tapi kalau dia mengampuni, disitulah letak kesembuhan, pemulihan dan konflik bisa diselesaikan. Ada amin. Nah, pemulihan relasi mulai dari pertumbuhan, kemudian kedua itu harus lepaskan pengampunan. Saya suka di dalam scene bagian di mana setelah 20 tahun mereka berpisah, kemudian mereka bertemu dan tercatat di Kejadian 33 ayat 4. Saya suka bagian ini, saya tampilkan juga gambarnya ya. Saya ambil gambar yang represent, yang sangat bagus ya, mereka berpelukan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wah. Setelah 20 tahun berantem, gak ketemu musuhan, tapi sekarang bisa pelukan, bisa berdamai. Nah, kenapa masalah relasi ini sangat penting? Karena ada banyak orang yang menyimpan luka dan dendam dalam hidupnya. Orang yang luka, orang yang dendam, kepahitan, itu seperti orang yang sakit, dan orang yang sakit tidak mungkin bisa dipakai Tuhan maksimal. Kita harus benar-benar melepaskan pengampunan. Orang yang tidak mengampuni, itu seperti dia minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Itulah orang yang tidak mengampuni. Kalau kita minum racun, siapa yang mati? Kita sendiri, ya kan? Bukan orang lain yang melukai kita, yang kita benci. Mereka happy-happy, mereka santai aja. Kita yang kepahitan, kita yang dendam, kita yang benci sama dia. Kita yang tiap hari minum racun, ya kita yang mati. Dan ada banyak termasuk hamba-hamba Tuhan, pemimpin, pelayan, kalau mereka tidak melepaskan pengampunan, kalau mereka tidak sembuh dari luka-luka mereka, hidupnya nggak akan berbuah lebat. Kita anak-anak Tuhan harus sembuh dalam masalah dendam, kebencian, kepahitan, konflik, kita harus pulih. Ada amin. Orang yang pulih pasti merangkul dan akan mengampuni dan merangkul orang lain. Tapi orang yang dendam, pencapaian, dia pembuktian, dia sombong, dia pingin lebih hebat daripada orang lain.
Saya berharap di tempat ini, jemaat di sini semuanya sembuh ya. Boleh tepuk orang sebelahmu, ayo kita sembuh ya, jangan sakit lagi ya. Ayo pulih ya. Jangan simpan kebencian, jangan simpan racun yang tidak berguna itu ya. Oke. Saya tulis seperti ini, saya suka menulis quote ya. Ya, kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Mari kita baca quotes ya. Ini kita judulnya kan khotbahnya Enemies No More ya. Musuh lenyap ketika kasih menggantikan kebencian dan hati memilih untuk memeluk bukan membalas. Jadi pengampunan ini kita lepaskan hak untuk membalas. Karena ada orang yang merasa, gue akan disakiti, gue dilukai, bukan salah gue. Gue harus balas orang itu. Tapi mengampuni adalah gue lepaskan hak untuk membalas. Tapi bukan hanya tidak membalas, tapi merangkul dan memberkati. Itulah ciri orang yang pulih. Akan membawa damai, akan banyak membawa kelepasan, inspirasi, kesembuhan buat orang-orang sekitarmu. Jadi hanya orang yang sembuh baru bisa membawa kesembuhan buat orang sekitarnya, betul nggak? Atau dengan kata lain hanya orang yang hatinya penuh dengan damai baru bisa membawa damai buat orang sekitarnya. Tapi orang yang konflik pasti akan menimbulkan konflik buat banyak orang sekitarnya. Karena waktu saya nggak bisa banyak bersaksi ya, tapi kalau ada waktu saya akan cerita banyak bagaimana Tuhan pulihkan saya tahap demi tahap sehingga saya ada sampai hari ini. Karena saya banyak dendam, saya banyak ditolak kan dari keluarga yang miskin, dari kecil sudah dihina, ya dari kecil sudah nggak dianggap, ya dari keluarga yang berantakan, ada banyak luka sebetulnya. Oke, tapi nggak ada kesempatan untuk bersaksi lebih banyak. Ya, mungkin lain kali kalau ada kesempatan saya datang lagi ya. Oke, boleh di-capture kesimpulannya seperti ini, pemulihan slide berikutnya. Kerusakan relasi mulai dari permusuhan, pelarian, dan terjadi pemisahan. Kalau pemulihan relasi mulai apa? Kita mengalami kesadaran, pertumbuhan, kita lepaskan pengampunan dan terjadi perdamaian. Ayat yang sangat penting adalah Matius 5 ayat 9. Ya, mari kita baca ya. Ayat 9 dari Matius pasal 5. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya suka ayat ini, tapi ayat ini dikatakan membawa damai. Bukan sekedar cinta damai. Banyak orang yang menjadi peace lovers. Mereka cinta damai tapi bukan peacemakers. Beda sekali antara peacemakers dengan peace lovers. Bahasa Inggrisnya blessed are the peacemakers for they will be called children of God. NLT-nya berkata apa? Baca bersama-sama 2, 3. God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Kita harus mengusahakan perdamaian, rekonsiliasi di keluarga kita. Mungkin Tuhan utus kita, mulai dari kita, walaupun orang yang mengusahakan perdamaian, orang yang paling capek di tengah keluarga. Karena dia harus deal, harus ngelobi, harus rendah hati, betul nggak? Makanya hanya orang-orang yang sudah settle, udah damai, yang sudah tidak lagi fokus kepada diri sendiri, yang tidak lagi egois mementingkan perasaan dan dirinya, baru Tuhan bisa utus untuk menjadi pembawa damai buat orang-orang sekitarmu. Nah, oke, saya mau saya kesaksian sedikit aja. Ini tentang keluarga ya. Nah, tanggal 30 Agustus yang lalu, Papa dan Mama merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60. Jadi, diamond wedding anniversary. Papa saya dan Mama usianya 81 tahun. Dua-duanya masih hidup, masih sehat, masih melayani Tuhan, dan pernikahan 60. Waktu kami dengar, wah pernikahan ke yang 60 harusnya kami rayakan dengan lebih baik. Tapi jujur, tiap kali acara keluarga itu suka banyak konflik. Jadi pada capek, bikin acara capek ya. Acara wedding anniversary keren ya, 60 tahun. Tapi proses persiapannya, keluarga besar maunya ini itu nggak gampang. Seperti saya cerita tadi, hubungan saya dengan keluarga, sibling segala macam tuh independen, masing-masing cuek, nggak terlalu peduli dan nggak mau repot. Tapi puji Tuhan saya rasa dapat, ini kesempatan bagus buat saya kumpulkan siblings plus keluarga besar Papa. Jadi simpel ceritanya gini. Nah saya dengar Papa Mama kontak saya kan,
papa mama pingin ada acara pernikahan 60 tahun, tapi nggak mau bikin di Jakarta. Maunya keluar Jakarta. Oh, pilihannya rayakan di mana? Saya tinggal di Malaysia. Mereka, ayo rayakan di mana? Di Malaysia aja. Mereka minta begitu ya. Tapi waktu saya berpikir, di Malaysia? Gimana ngurusnya? Saya sendiri kan di sana ya. Gimana ngurus tamunya, tempatnya, acaranya pasti kelabakan. Kemudian baru saya berpikir tentang Batam. Kenapa saya berpikir Batam? Karena keluarga papa banyak tinggal di Batam, Singapura, dan Tanjung Pinang. Papa adalah anak pertama dari 13 bersaudara. Anak pertama dia. Jadi keluarga besar banyak di Batam, Singapura, Tanjung Pinang, daerah Kepulauan Riau. Wah, ini acara besar nih. Kan tidak bikin di Jakarta, di Malaysia juga susah. Jadi saya mesti ngelobi kepada suk-suk ya, kuku, pokoknya saudara saya adik-adik papa di Batam. Saya harus ke Batam, suk, gimana kalau kita bikin acara buat papa, ulang tahun yang ke-60 pernikahan. Akhirnya dapat lampu hijau. Saya deal lagi dengan siblings, saya anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi saya harus menghadapi 2 koko dan 2 cece. Saya anak kelima, baru ada adik saya. Wah, ini anak kejepit kan, anak kelima, nggak berkutik, ini ada bos-bos yang di atas, koko, cece. Jadi saya harus rendah hati, ajak mereka meeting, berapa kali gagal. Saya terbang ke Jakarta, yuk meeting yuk, kita bicara untuk acara papa mama. Wah, udah capek, saya bilang ini ngurus begini setengah mati nih ya, demi mempersatukan keluarga. Tapi hanya simple, saya dapat peacemaker itu. Ayo kamu harus mengusahakan keluarga ini bisa bersatu, bisa kumpul di Batam, dan sama-sama merayakan ulang tahun pernikahan papa mama yang ke-60. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang Tuhan baik, rencana Tuhan di Batam itu ada maksud Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi di Jakarta? Tanggal 28, 29, 30 Agustus. Tahu? Terjadi apa? Demo besar-besaran. Dan acara-acara gereja pun nggak ada ibadah tanggal 31-nya karena ada seperti demo yang besar-besaran, banyak pembakaran di mana-mana. Betul nggak? Jadi kalau di Jakarta batal acaranya. Tapi ternyata Tuhan sudah atur semuanya, maksudnya berkat Tuhan ya, acaranya di Batam sehingga bisa terlaksana, yang hadir hampir 100 orang, keluarga besar merayakan ulang tahun pernikahan papa mama yang ke-60. Kemuliaan buat Tuhan ya. Poin saya adalah usahakan perdamaian di keluarga, di komunitas, dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pembawa damai buat orang-orang sekitar kita ya. Nah, ada satu quotes lagi ya, yuk kita baca. Nah ini, bagus ini. Saya tulis gini, permusuhan berakhir bukan karena masalah diselesaikan, tapi karena hati diubahkan oleh kasih Tuhan. Ada banyak masalah nggak selesai loh. Keluarga, ekonomi masih masalah, masih belum selesai. Ya, kayaknya konflik di Komsel, di gereja, kesatuan antara pemimpin belum sehati. Tapi hatinya, Tuhan mau benar-benar kita ada damai, hati yang mengasihi. Disitulah bagaimana Tuhan akan bekerja memakai kita. Ada amin. Nah, ayat yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat 13. Yuk kita baca ayat ini ya. Oke, kita baca ya, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu teman-teman semuanya di sini damai-damai saja, kelihatan dari wajahnya, puji Tuhan ya. Di Philadelphia ini dari sesuai dengan namanya. Ya Philadelphia, kasih persaudaraan betul ya. Jadi nggak ada konflik ya di sini, semuanya aman damai ya, keluarga-keluarga baik gitu ya. Nggak ada konflik, aman semuanya? Aman, puji Tuhan. Semuanya berkat Tuhan. Tapi setiap kita nggak terhindar dari konflik, pasti mengalami banyak perbedaan karakter, permusuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Judul khotbahnya hari ini adalah Enemies No More. Ada istilah begini, 1000 teman itu sedikit, tapi 1 musuh itu banyak. Coba kasih tahu orang sebelahmu, jangan cari musuh lagi ya, jangan. Harus berdamai, jangan musuhan. Ayo berdamai, berdamai, berdamai. Pasti kalau kita jadi pembawa damai dan kita hubungan itu didamaikan, kita patahkan setiap permusuhan, berkat Tuhan akan mengalir.
Hari ini saya bisa ada di platform ini karena relasi sebetulnya. Karena saya nggak cari musuh, saya cari teman di mana-mana. Saya ada di tempat ini karena seorang hamba Tuhan ngajak saya ya untuk ke US. Nggak apa-apa saya sebut ya namanya. Nggak apa-apa ya, Pastor Jeffrey Rahmat ya dari JPC, dia mentor saya. Waktu tanggal 20 Juli yang lalu, dia saya undang untuk peresmian gedung gereja kami yang baru di Kuala Lumpur ya. Itu ada kesaksian tersendiri tentang dapat gedung itu ya, kami bisa beli gedung. Tapi kemudian selesai acara, waktu makan, dia bilang, Ed, kamu mau ke US nggak? Mau, saya bilang, saya belum pernah ke US kan. Mau, saya bilang gitu ya. Dia ngajak, dia buka mulut ya kan. Tapi kemudian saya minta izin sama dia, kalau untuk urus visa kan harus jelas ya. Boleh nggak saya izin, saya mau ajak istri saya. Baru saya ajak istri, pas ngurus visanya lebih mudah, vacation, jalan-jalan begitu ya. Dan puji Tuhan dapat. Nah poinnya adalah, seorang Jeffrey Rahmat, kenapa dia nggak ngajak yang lain, tapi dia ngajak saya. Begitu banyak yang orang yang dikenal, dan saya bukan orang JPCC, saya nggak ada organisasi gereja, saya independen di Malaysia. Tidak dibawa mana-mana. Tapi karena hubungan relasi dia percaya, dia ngajak saya. Tapi kemudian sampai di sini, harusnya saya ke Toronto, tapi visanya terlambat karena proses visa Toronto terlambat. Harusnya saya ikut beliau ke Toronto. Hari ini dia khotbah di sana. Tapi terlambat, kami sampai US saja. Baru dikenalkan lagi, karena saya di New York, kemudian Philadelphia, terkonek lagi dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Akhirnya dapat kesempatan bisa khotbah di Rock, ini GBI Rock, karena relasi yang dibangun, karena rekomendasi. Poinnya, mari kita belajar untuk membangun relasi, karena relasi akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak bisa kita capai sendirian. Makanya ada orang yang mentok hidupnya karena banyak musuh. Dia di situ-situ aja mainnya kurang jauh. Ya kan? Di situ-situ aja karena dia tidak ada relasi. Ingat, relationship is your networking in your life. Jadi relasi adalah jaringan ya, networking. And your networking is your net worth. Itu adalah hartamu yang engkau miliki. Saya berdoa di tempat ini, semua kita menjadi pembawa damai, enemies no more, dan kita akan Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan ya. Saya mau kita nyanyi satu lagu boleh? Atau boleh ya? Can we sing, semua karena anugerahmu hari ini ada. Tahu lagu itu? Mengikut Yesus. Tahu? Yes, mengikut Yesus. Kunci G mungkin ya, G. Semua karena anugerahmu hari ini aku ada. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Boleh gak letakkan tangan kita di dada kita, di hati kita. Saya mau berdoa buat kita semua di tempat ini. Bapak Sorgawi, lihat setiap tangan-tangan kami yang kami taruh di hati, di dada kami. Benar Tuhan, ada banyak
kerusakan di dalam relasi. Karena kami sombong, kami keras, kami tidak mau mengampuni, kami nggak mau kalah, kami mau merebut kekuasaan. Kami egois, kami hidup untuk fokus kepada diri sendiri Tuhan. Tapi biarlah hari ini hati kami kiranya penuh dengan damai dan sukacita dan kasih Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan mementingkan diri sendiri seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Biarlah kami juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mungkin bisa jadi pembawa damai kalau hati kami penuh dengan konflik. Kami tidak beres terhadap diri kami sendiri. Hari ini Tuhan, biarlah pengampunan-Mu nyata atas hidup kami. Aku berdoa lepaskan pengampunan. Ada berkat Tuhan buat keluarga-keluarga. Ada damai buat sibling-sibling saudara kandung yang ada. Oh Tuhan, untuk komsel-komsel komunitas, pelayanan yang ada konflik hari ini, biarlah ada damai-Mu, ada rekonsiliasi terjadi, ada kesatuan hati, ada ya Tuhan, sungguh-sungguh ada unity boleh terjadi. Aku berdoa Tuhan pada hari ini, setiap kami yang keras hati, hari ini biarlah kami dilembutkan dan kami melepaskan hak untuk membalas. Kami tidak mau membalas, tapi kami mau merangkul, kami mau memberkati, dan kami tidak mau mati karena racun ketidakpengampunan, dendam, kepahitan yang kami terus minum ya Tuhan. Karena orang yang sakit tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya orang yang sudah sembuh, yang mengalami freedom daripada Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan, Engkau akan pakai secara luar biasa, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Berkati Pak Rosid dan juga istri dan seluruh pemimpin yang ada, pelayan, pengerja, volunteer, seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kau berkati dan materaikan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami bukan sekadar menjadi seorang peace lovers, tapi peacemakers. Kami mengusahakan perdamaian di mana-mana, sehingga kami akan jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati dan mau menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Juga kita beri tepuk tangan untuk Pastor Eddie dan Ibu Sian-Sian sebagai apresiasi sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Boleh kita duduk sebentar, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, sambil Anda mempersiapkan persembahan yang sebentar lagi kita akan bawa ke hadapan Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, izinkan saya atau kami semua menyambut teman-teman kalau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang pertama kali hadir? Semuanya sudah pernah hadir di tempat ini. Semuanya adalah bagian dari Gereja Rock ini. So welcome back, happy Sunday untuk Anda semua. Pengumuman berikutnya, bolehkah kita sekali lagi memberikan saudara, tepuk tangan dan selebrasi for our brother Rich who made a decision to get baptized this morning. Satu jiwa menerima Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai. Satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Lalu pengumuman berikutnya, Bapak Ibu, seperti biasa kita ada jadwal-jadwal kegiatan. Hari Jumat ini ada KKC, ya benar ya, Cevi. Jadi hari Jumat ini jam 6 sore seperti biasa. Kalau Anda mengenal ada anak kecil atau anak Anda punya teman, Anda silakan hubungi Cevi dan kita akan koordinir saudara supaya mereka bisa datang ke dalam acara Kingdom Kids Club di tempat ini. Ini adalah salah satu pelayanan yang Tuhan kasih anugerah begitu luar biasa dalam 1 tahun lebih terakhir, begitu bertumbuh dengan pesat. Jadi selain dari anak-anak, kami juga membutuhkan Anda yang mempunyai waktu luang hari Jumat untuk membantu untuk mensupport kegiatan Kingdom Kids Club ini, saudara, karena kita membutuhkan begitu banyak volunteer pelayan untuk menjalankan Kingdom Kids Club ini. Lalu seperti biasa ada youth setiap hari. Youth adalah middle school dan high school setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisa hubungi Josh atau Anda bisa hubungi mungkin Mesak kalau Anda kenal Mesak untuk menghadiri youth ini. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak remaja, please encourage them, saudara. Ya kan kalau mereka belum dewasa itu, it's always a balance, saudara, antara kita memberikan semangat dan memberikan mereka pilihan. Anak saya aja kalau saya kasih pilihan 100%, dia mendingan di rumah, saudara. Karena iPad-nya dia lebih senang ditemenin iPad-nya. Tapi kan kita
punya balance untuk memberikan semangat, ayolah ngumpul lah, ayolah gini saudara. Jadi anak kita jangan sampai kita biarinin kasih kebebasan, maksudnya 100% untuk memilih apakah mau di rumah atau mau datang ke gereja. Kita perlu hikmat dalam melakukan itu saudara, biar dia juga mungkin nggak marah, nggak kesel, tapi ya kita sekali lagi perlu minta Tuhan hikmat dan berdoa untuk mereka pastinya. Lalu yang terakhir tentunya jangan lupa pendaftaran retreat akan segera ditutup di akhir bulan. Jadi Anda bisa mendaftar di welcome center kita, di welcoming desk kita untuk retreat Thanksgiving ini. Kita pernah melakukan retreat di lokasi ini, di mana itu di tengah-tengah, di Lancaster, di tengah-tengah pusat perbelanjaan, saudara. Jadi Anda nggak perlu mobil, Anda tinggal jalan ke samping kiri kanan, semuanya udah ada outlet di sana. Jadi itu adalah senjata saya terakhir supaya Anda daftar retreat saya, saudara. Dengan diberitahu seperti itu. Enggak, tapi Dr. Julianto adalah dan istri adalah seseorang yang begitu luar biasa. Bahkan kalau Anda masih ingat Ibu Debbie yang kemarin khotbah di sini, beliau Dr. Julianto adalah profesornya, beliau adalah murid dari Dr. Yulianto. Jadi kita rindu seperti khotbah yang disampaikan hari ini, ada pemulihan dalam relasi, pemulihan dalam keluarga, saudara. Kita sering bilang gini bahwa goal dari pernikahan itu bukan hanya sekedar ujung-ujungnya nggak bercerai gitu saudara. Ada orang yang 60 tahun bersama-sama, 50 tahun bersama-sama, tapi yang tadi Pastor Eddie bilang mereka disconnect secara emosional mereka. Jadi bukan ada orang yang nggak bercerai sampai mati, tapi ya pernikahannya nggak thriving, nggak flourishing saudara, nggak menggairahkan. Nah itu yang kita mau kerjakan saudara, biar setiap pernikahan itu bisa thriving, bisa flourishing, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi berkat buat anak-anak mereka, buat orang-orang sekeliling mereka. Jadi itu aja pengumuman hari ini, kita akan memberikan persembahan kita, setelah itu kita akan tutup ibadah kita.